Pahlawan Pati, Panting Setir. Lebih dekat dengan Ahmad Hussein, dulu dianggap pahlawan yang suaranya lantang menyuarakan tuntutan rakyat Pati. Namun kini, justru dicap sebagai pengekor kemewahan yang mendukung lingkaran kuasa yang dulu dia cela. Misi kita itu biar ada transparansi anggaran, kayak gini yang alun-alun, ya kan masih layak, malah dia bikin anggaran dan terus dibangun lagi. Kan itu kan, gitu loh. Dan juga ada misi lain yang lain-lain nggak bisa saya sebutkan, ya kan yang penting kita itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan saya sendiri. Nama Ahmad Hussein dikenal luas sebagai salah satu tokoh utama aksi demonstrasi besar yang melibatkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 13 Agustus 2025. Dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo. Pemicu utamanya adalah rencana kenaikan pajak hingga 250% yang dinilai tidak rasional, serta pernyataan Bupati yang dianggap arogan dan menantang masyarakat. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan kendal. Saya tidak akan merubah keputusan. Selain masalah pajak, warga juga menentang keras kebijakan yang kurang sensitif terhadap nilai sejarah dan ekonomi, seperti pembongkaran Masjid Alun-Alun Pati, proyek Videotron miliaran rupiah, hingga sistem 5 hari sekolah. Gelombang protes ini diperkirakan melibatkan 50.000 massa yang menuntut transparansi dan empati dalam tata kelola kebijakan daerah. Namun, kabar mengejutkan dengan pengunduran diri Hussein dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan segala kegiatannya. Langkah ini memicu spekulasi publik karena ia terindikasi berbalik arah, memberikan dukungan kepada Bupati Sudewo. Perubahan sikap Hussein ini memicu pro kontra di tengah pendukung dan semangat masyarakat yang menginginkan perubahan, mengingat posisinya yang sebelumnya sangat vokal dalam menyuarakan keresahan warga terkait kebijakan pajak dan proyek kontroversial di Kabupaten Pati. Mantan inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Ahmad Hussein Hafid kini semakin disorot. Setelah bertemu dengan Bupati Pati Sudewo beberapa waktu lalu, kini Hussein tampak memamerkan mobil baru. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Hussein mengendarai mobil baru yang interiornya masih berplastik. Video ini muncul di tengah batalnya aksi demo Pati Jilid 2. Selain itu, Hussein juga membuat video klarifikasi yang ia unggah di media sosial pribadinya. Dalam video itu, Hussein menjelaskan terkait perdamaiannya dengan Bupati Sudewo. Hussein menjelaskan alasannya bertemu Sudewo karena merasa tuntutannya pada demo 13 Agustus lalu telah direspons oleh Sudewo. Hussein merasa tak ada lagi tuntutan untuk Sudewo sehingga ia membatalkan demo Pati Jilid 2. Kan getek lah ini Hussein. Hussein, Hussein ini sing pahlawan pembangunan Sukopuluan Winong ini Hussein kayak di semuanya kami perbaiki. Di dalam pemerintahnya Pak Sudewo ini bersih dari korupsi. Gitu, Mas. Kok bisa ngomong begitu? Loh, kan tadi udah transparansi kan, kita kan akan mengawal kayak gitu kan, Mas. Pasti kan kalau udah transparan kan kita udah lihat gitu loh. Bulan telah berlalu sejak gelombang demo besar-besaran itu mereda. Kini, Bupati Sudewo resmi mengenakan rompi tahanan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Namun, di tengah riuh berita penangkapan ini, ingatan kita justru tertuju pada sosok seperti Hussein, tokoh yang dulu lantang menghujat dan mendemo, namun di tengah jalan justru berbalik arah menjadi pendukung setia sang penguasa. Kejadian ini membuka tabir besar dalam demokrasi kita. Apakah perpindahan haluan tokoh-tokoh seperti Hussein ini adalah bukti nyata bahwa idealisme perjuangan
memang bisa dibeli dengan harga tertentu? Ataukah sebenarnya perjuangan mereka sudah dianggap berhasil saat tujuan pribadi telah tercapai di lingkaran kuasa? Usen pengecut lu kemarin keluar doang pas demo awal itu lo itu kayaknya mau menurunkan Sadewo itu dengan suara yang lantang, tetapi setelah beberapa hari ini kok lo itu mingkem, lo itu dibeli sama Sadewo berapa ratus juta lo, bangke lo, gak ada gunanya lo Sen, sampah lo. Tragedi seorang pejuang biasanya bermula saat keberanian yang awalnya murni demi rakyat, perlahan bergeser menjadi alat tawar demi ambisi pribadi. Ketika ia mulai mencicipi manisnya akses ke lingkaran kekuasaan yang dulu ia lawan. Hal itu mungkin terlihat seperti jalan pintas menuju harta, tahta, dan jabatan. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar. Ia akan dicap sebagai pecundang selamanya. Sebab, pengkhianatan moral jauh lebih sulit dimaafkan daripada kegagalan politik. Di saat rakyat kecil melihat pahlawan mereka justru menjadi tameng bagi sosok yang seharusnya dilawan, saat itulah kepercayaan mati dan berubah menjadi rasa jijik. Sejarah tidak akan mencatatnya sebagai pejuang yang berhasil mengubah sistem dari dalam, melainkan sebagai sosok yang menggunakan suara kaum lemah hanya sebagai anak tangga untuk mencapai kepentingan dunianya sendiri. Iki pancingan umpan. Ini segel karena aku aja. Piye maksudnya di dalam? Iki loro perkara terus bro. Piye lho maksudnya? Piye? Ya nang ngono. Terpantau. Tenang. Pancingan iki bolo. Murah-murah Umpano Sudewo iki yo. Aku ngasih. Umpani Sudewo iki yo. Aku mikirnya kowe ngasih lho. Anjing loro. Lalu, bagaimana dengan sosok Hussein ini? Di mata Anda, apakah ia tetap seorang pahlawan yang sedang bermanuver? Atau justru seorang pecundang yang nuraninya telah terbeli? Oh Indonesiaku, tanah air tercinta, kau warisan bangsa, indah sepanjang masa. Dari Sabang hingga Merauke kita bersatu, Bhinneka Tunggal Ika di dalam kalbuku.